Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Kerabat ID. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan dalam menonton video dari channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi TWK berdasarkan FR terupdate ya teman-teman. Dan ternyata dari beberapa model soal-soal TWK pada tes SKD tahun ini itu mirip-mirip dengan model soal-soal yang pernah muncul pada tes SKD tahun-tahun sebelumnya. Misalnya saja soal tentang peta, BPUPKI, tugas MK, ideologi terbuka Pancasila, Budi Utomo, dan integrasi nasional. Nah, untuk soal-soal prediksi TWK ini saya akan bahas dalam beberapa video ya teman-teman. Saya akan sesuaikan dengan FR terupdate SKD CPNS tahun ini, dan tentunya saya akan kolaborasikan dengan beberapa FR CPNS tahun-tahun sebelumnya. Namun saya tekankan ini hanya soal prediksi dari saya ya teman-teman, dan kemungkinan bentuk dan model soal yang saya buat ini akan berbeda dengan soal pada tes SKD nanti. Karena Panselnas itu pastinya memiliki ribuan ya, bahkan jutaan stok soal yang akan diberikan secara acak kepada setiap peserta tes CPNS. Namun setidaknya teman-teman itu bisa menambah referensi ya, sehingga bisa memiliki gambaran model-model soal TWK ini. Dan tentunya teman-teman jangan berhenti di video ini ya. Setelah dari video ini, teman-teman kembangkan lagi materi soal-soalnya agar pemahaman teman-teman bisa lebih luas. Oke, kita langsung saja tampilkan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama ya teman-teman. Pancasila yang jadi dasar negara Indonesia hingga kini merupakan buah pemikiran Soekarno pada tahun 1945. Menjelang kemerdekaan, Soekarno yang tergabung dalam BPUPKI menyampaikan pidato tentang konsep dasar negara. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno mengajukan 5 pokok rumusan dasar negara yaitu bla bla bla. Dalam sidang BPUPKI itu ada 3 tokoh yang memberikan usulan mengenai rumusan dasar negara, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Mari kita lihat pilihan jawabannya teman-teman. Untuk poin A, ini adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Supomo. Kemudian untuk poin B, ini merupakan rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin. Nah, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno itu kira-kira yang mana teman-teman? Apakah C, D, atau E? 5 pokok rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno itu ada pada poin E ya teman-teman, yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jawabannya adalah E. Baik, kita melangkah lagi pada soal yang kedua. Kita langsung pada pertanyaannya ya teman-teman. Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melakukan judicial review. Maksud dari tugas dan kewenangan tersebut adalah bla bla bla. Judicial review itu apa? Nah, ini merupakan uji materi atau peninjauan kembali ya, yang merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, baik itu MA ataupun MK. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 1. Di situ berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, sedangkan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C ayat 1. Nah, di situ berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Di sini teman-teman harus betul-betul bisa membedakan antara judicial review yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jangan sampai teman-teman terjebak ya.
Cukup kisah cinta kalian saja yang terjebak pada pilihan yang salah. Untuk memilih jawaban, usahakan jangan sampai terjebak. Baik, selanjutnya kita melangkah pada soal yang ketiga. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia yang memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan, dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan yang jelas. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh salah satu pemuda Indonesia yang saat itu ingin memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Indonesia, yaitu bla bla bla. Di pilihan jawaban ada 3 nama yang mirip-mirip ya teman-teman. Teman-teman jangan terjebak. Tentunya teman-teman harus bisa membedakannya. Oke, kita mulai dari poin A ya teman-teman. Saya baca sesuai dengan tulisannya saja ya. Sutomo. Sutomo ini lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo. Ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Lanjut, poin B. Soepomo. Ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara pada sidang BPUPKI bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Lanjut, poin C. Soetomo. Ini adalah tokoh pendiri Budi Utomo ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik penulisan namanya. Jangan sampai teman-teman salah memilih. Oke, kemudian kita lanjut pada poin D. Ini adalah Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin ini dikenal sebagai salah satu tokoh pelopor Sumpah Pemuda dan merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara pada sidang BPUPKI bersama dengan Supomo dan Soekarno. Berikut poin E, Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia ya. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo. Meskipun ia bukan pendiri organisasi Budi Utomo, tetapi dialah penggagas atau yang memberikan ide sehingga Budi Utomo ini didirikan oleh Soetomo. Jadi jawabannya adalah C. Teman-teman perlu bedakan ya antara pendiri dan penggagas dari Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo. Ide pemikiran Budi Utomo ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Dirinya lah yang memberikan saran kepada Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bergeser ke soal yang keempat. Kita langsung pada pertanyaannya ya teman-teman. Agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu bla bla bla. Kebinekaan artinya perbedaan ya, atau beraneka ragam, ataupun bermacam-macam, yang mengarah pada adanya perbedaan dalam masing-masing kehidupan. Sedangkan disintegrasi ini merupakan kebalikan dari integrasi ya teman-teman. Disintegrasi ini adalah keadaan tidak bersatu padu, atau keadaan terpecah belah, hingga hilangnya keutuhan atau persatuan. Jadi, agar kebinekaan atau perbedaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa atau hilangnya keutuhan dan persatuan bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu menghargai kebinekaan atau perbedaan yang dimiliki bangsa, karena kebinekaan ini adalah suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Dengan mengembangkan sikap dan perilaku menghargai perbedaan yang ada pada bangsa kita, maka kita akan tetap bersatu padu ya teman-teman. Meskipun kita berbeda-beda, kita akan tetap satu. Seperti makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, semoga bisa dipahami. Berikut kita melangkah lagi pada soal yang kelima. Berawal dari tugas membela Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, Peta berbalik membela tanah air Indonesia. Sumbangsi dan peranan tentara Peta dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Peran penting Supriyadi yang merupakan komandan Peleton Peta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah dengan memimpin bla bla bla. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Poin A, Pertempuran Bandung Lautan Api.
Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Berikut poin B, perlawanan terhadap pasukan sekutu di Surabaya. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Bung Tomo. Selanjutnya poin C, gerakan perlawanan terhadap pasukan Jepang di Blitar. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Supriyadi. Berikut perlawanan rakyat melawan sekutu di Ambarawa. Ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman ya teman-teman, yang menggantikan Letkol Isdiman yang gugur terlebih dahulu. Berikut poin E, serangan Fajar di Magelang untuk memukul mundur pasukan Inggris. Nah, serangan ini dipimpin oleh Imam Androngi. Jadi jawabannya adalah C. Gerakan perlawanan terhadap pasukan Jepang di Blitar ini disebabkan karena si Supriyadi ini merasa prihatin pada nasib rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Blitar, Jawa Timur. Dia melihat kehidupan masyarakat di sana sangat sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kemudian, faktor selanjutnya itu adanya perlakuan rasis terhadap tentara peta, yang notabene adalah bentukan Jepang. Nah, berdasarkan hal-hal itulah kemudian Supriyadi mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah lagi pada soal yang keenam. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali bla bla bla. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila ini memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu mengikuti atau dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ditunjukkan dengan sikap yang baik ya, yang selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi segala iklim perubahan yang terjadi dalam perkembangan zaman. Nah, pada pilihan jawaban yang disediakan, yang tidak termasuk sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ditunjukkan pada poin E ya teman-teman. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk ini berarti nilai yang baik dan nilai yang kurang baik pun semuanya diserap. Sebenarnya tentu tak ada masalah ya jika yang diserap hanya nilai-nilai yang berdampak baik pada kehidupan kita. Namun, jika nilai-nilai yang kurang baik ataupun yang tidak baik kita serap juga, ini malah akan berdampak buruk mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memfilter atau menyaring nilai-nilai yang masuk dan cukup nilai-nilai yang baik dan yang cocok dengan kehidupan bangsa kita saja yang kita ambil. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan selanjutnya kita melangkah pada soal yang ketujuh. Nah, soal nomor 7 ini berdasarkan FR pada tes CPNS tahun kemarin ya teman-teman. Oke, kita baca soalnya ya. Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang sering dikenal dengan BPUPKI dengan anggota sebanyak 67 orang, terdiri dari 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang lainnya tanpa hak suara. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945 dengan AG Pringgodigdo sebagai salah satu anggotanya yang mempunyai peran sebagai bla bla bla. Nah, kira-kira peran dari AG Pringgodigdo dalam BPUPKI itu apa teman-teman? Apakah ketua, ketua muda, wakil ketua, sekretaris, atau anggota istimewa? Nah, jadi peran AG Pringgodigdo dalam BPUPKI itu adalah sebagai sekretaris dari ketua BPUPKI, teman-teman. Nah, ketua dari BPUPKI ini adalah Rajiman Widioningrat. Kemudian ketua muda atau yang disebut wakil ketua BPUPKI adalah Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Nah, kemudian anggota istimewa
dari BPUPK ini terdiri dari 7 orang yang berasal dari anggota Jepang. Ketujuh anggota tersebut tidak memiliki hak suara, hanya jadi pengamat saja. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.